الحمد لله الملك العلي القدير الذي منه المبتدأ وإليه المرجع والمصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جامع الخلائق ليوم المصير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله السراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد البشير النذير وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المصير. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله يا عباد الله وأحسنوا يرحمكم الله، إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua. Di antaranya, kita semua telah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan salah satu perintahnya, yaitu salat Jumat, sebagai wujud agar kita bisa menunjukkan ketakwaan kita kepadanya, meletakkan dahi di atas bumi sebagai bentuk sujud dan tunduk kepadanya, menunjukkan ikatan yang kuat dengan Rasulnya yang mulia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya mengikuti petunjuk dan ajarannya yang akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Inilah salah satu di antara hikmah didirikannya salat Jumat. Inilah salah satu tujuan diwajibkan salat Jumat, yaitu agar kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita mengagungkan Allah dan Rasulnya, agar kita mencintai Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Salat Jumat adalah salah satu di antara syariat Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita akan mendapatkan ampunan Allah dengan menghadirinya. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man tatahhara yaumal jumu'ah wa masama 'indahu min tib wa masya ila al-jumu'ah wa istama'a ila al-imam ghufira lahu ma baina jumu'ati ila jumu'atil ukhra wa ziyada thalathata ayyam. Artinya, barang siapa yang bersuci, yang mandi, yang berwuduk pada hari Jumat dan memakai wewangian di rumahnya, lalu keluar rumah berjalan menuju masjid untuk salat Jumat, lalu mendengarkan khutbah imam, niscaya diampuni dosa-dosanya yang ada di antara Jumat itu dengan Jumat yang akan datang, dan ditambah 3 hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seminggu penuh dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita membaguskan perjalanan kita untuk datang ke masjid untuk menjalankan salat Jumat. Cara membaguskannya yaitu dengan cara kita mengetahui kenapa kita datang untuk salat Jumat. Siapa yang telah mewajibkan kita untuk mengerjakan salat Jumat? Tujuan yang sebenarnya menghadiri salat Jumat adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala,
dan mengikuti ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hakikat dari beragama Islam ini adalah agar hati kita penuh dengan rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan agama Islam. Tujuan dan hakikat beragama Islam agar hati kita penuh dengan rasa penghormatan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa ajaran agama Islam. Sebagaimana yang dikatakan, ad-din ta'zimuddin. Ad-din ta'zimuddin. Inti dari agama itu adalah pengagungan kepada agama itu sendiri. Dengan adanya rasa pengagungan kepada syariat Allah Ta'ala, maka sempurnalah Islam seorang hamba. Dengan adanya rasa pengagungan kepada syariat Allah Ta'ala, maka itu merupakan bukti atau tanda bahwa di hatinya penuh dengan cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Artinya, demikianlah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul atau muncul dari ketakwaan hati seseorang. Dengan adanya rasa pengagungan kepada syiar Allah, maka seseorang itu akan meningkat derajatnya hingga sampai kepada derajat ihsan. Yang mana ihsan atau derajat ihsan ini pernah ditanyakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah." Artinya, pengertian ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Yakni, engkau melihat Allah sebagai zat yang Maha Esa, zat yang menciptakan alam semesta, yang tidak satu pun yang serupa atau sebanding dengannya. Maksud dari hadis ini adalah ihsan merupakan suatu keadaan di mana keimanan telah bercampur ke dalam lubuk hati seseorang sehingga ia dapat merasakan manisnya iman di dalam hatinya. Seseorang yang salat, puasa dan membaca Al-Quran yang dilandasi dengan keimanan, yang dilandasi dengan rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seseorang yang juga salat, juga puasa, juga membaca Al-Quran, akan tetapi tidak dilandasi dengan keimanan dan pengagungan kepada Allah, diumpamakan seperti dua orang laki-laki yang sama-sama meminta kepada seorang yang kaya raya. Kedua-duanya sama-sama meminta bantuan kepadanya, sama-sama memohon kepadanya, bahkan dengan ucapan atau kata-kata yang sama persis. Hanya saja salah seorang di antara mereka berdua berbicara dengan sopan, dengan adab, dengan ta'zim, penuh dengan rasa penghormatan, sedangkan yang satunya berkata kasar, tidak tahu sopan santun. Maka tentulah orang yang kaya itu ketika melihat orang yang meminta kepadanya dengan adab dan sopan santun, ia pasti akan memenuhi permintaan laki-laki itu. Berbeda halnya dengan orang yang kasar ucapannya, yang kurang adab dan sopan santunnya, ia tidak akan mendapatkan apapun sesuatu darinya. Inilah perbedaan di antara orang-orang yang muhsin, orang-orang yang membaguskan amal ibadahnya, dengan orang yang ghairu muhsin, orang yang teledor di dalam ibadahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lihatlah ke dalam hati kita. Sudah sampai mana pengagungan kita kepada Allah? Bagaimanakah kedudukan Allah di hati kita? Ketika kita menjalankan perintah Allah, apakah kita menjalankan perintah itu karena cinta kepada Allah, atau kita menjalankannya hanya sekedar menjalankan kewajiban? Kenalilah kedudukanmu di sisi Allah dengan merasakan kedudukan Allah di sisimu. Bagaimana kedudukan Allah di hatimu, bagaimana kecintaan Allah di hatimu, maka sebesar itu pula
kedudukanmu atau kecintaanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Artinya, katakanlah, jika orang tuamu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, dan lebih kamu cintai daripada berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, yakni azab dan siksanya, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi hati kita dengan cahaya keimanan, cahaya ketakwaan dan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin.